Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bongkar Makamku. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Santi mendongak ke arah suaminya. Sepertinya ia juga mulai merasakan bahwa ucapan suaminya ada benarnya. Karena jika Aisyah berbuat seperti yang dituduhkan, seharusnya Bu Asri dan Waseso tak perlu takut dan malah menyimpan jasad Ais bahkan sampai 2 minggu lamanya. Ya, aku tahu, ibu selalu marah-marah pada Ais. Ibu selalu mengatakan bahwa Ais bermain seorang. Selama 2 minggu juga pergi dari... Santi menghentikan ucapannya, seperti sedang mengingat sesuatu. Matanya membulat sempurna sambil menutup mulutnya. Ya Allah, kenapa aku baru berpikir? Kenapa aku begitu bodoh? 2 minggu jasad Ais berada di dalam sumur. Dan 2 hari lalu baru diangkat karena aku melihatnya mengambang saat aku baru akan menimba air. Hal itu juga yang membuat ponselku terjatuh, karena aku sempat memastikan sesuatu yang kulihat di dalam sumur itu. Kenapa aku masih mempercayai cerita ibu dan Waseso bahwa Ais pergi dari rumah bersama lelaki simpanannya? Santi sudah mulai paham dengan apa yang terjadi. Bahkan ia baru menyadari bahwa ia sempat tak bisa berpikir. Tapi cara bicaranya masih berputar-putar. Tadi Puspito juga sudah mendengar saat Santi berhalusinasi bahwa Aisyah datang ke rumah ini. Jadi, selama 2 minggu Yayuk menghilang dari rumah, kamu mengira bahwa Yayuk pergi bersama orang lain? Begitu maksudnya? Puspito memperjelas kalimat-kalimat Santi. Santi mengangguk. Ibu yang bercerita seperti itu padaku 2 minggu lalu, ucapnya. Bahkan setelah 2 hari yang lalu kamu menemukan jasad Yayuk di dalam sumur, kamu juga masih belum berpikir dan tetap pada pendirian cerita ibu? Tanya Puspito. Santi mengangguk lagi. Astagfirullah. Ada apa denganmu, Santi? Istighfar kamu. Istighfar. Kamu seperti sedang tak mengendalikan diri, ucap Puspito. Berarti ada yang tidak beres di rumah itu. Kamu harus katakan semuanya pada Pak Demu. Kasihan Aisyah. Pasti dia tidak tenang. Itu sebabnya tadi dia berusaha membuat Santi mengungkap di hadapan kita, ucap Bu Dasmi. Tentu saja ucapannya sedemikian dengan anak lelakinya. Apa Yayuk dibunuh? Puspito bertanya pada istrinya. Pasti Waseso, Santi seketika menjawab. Astagfirullah, sahut Bu Dasmi. Itulah aku sendiri tak percaya. Karena selama 3 bulan menjadi babak sambungku, aku tak melihat ada yang mencurigakan dari dirinya. Sampai kemarin aku mendapati lelaki itu masuk ke dalam kamarku dan berusaha melecehkanku, ucap Santi runtuh, mengungkap kembali apa yang sudah pernah ia katakan pada Puspito dan Bu Asri. Tapi sayangnya mereka tak mendengarkan ucapan Santi. Bu Asri mengira Santi ngawur karena seringnya berbicara ngelantur, sedangkan Puspito mengira bahwa Santi hanya berlebihan akan ketakutannya. Jadi semua itu benar?
Tanya Puspito. Santi mengangguk lagi. Kurang ajar laki itu, ujar Puspito. Baru kali ini pemuda itu marah. Padahal biasanya Puspito selalu bisa meredam amarahnya. Mungkin aku tak melihat kelakuannya karena memang selama ini aku sering menghabiskan waktu di luar rumah. Santi melanjutkan penjelasannya. Memangnya kemana kamu selama aku bekerja di luar kota? Tanya Puspito. Karena selama ini yang ia tahu bahwa Santi selalu berada di rumah mengurus bayinya. Santi tak menjawab pertanyaan suaminya. Jangan membuang-buang waktu lagi. Sebaiknya kalian datang ke rumah Kang Salamun sekarang, ucap Bu Dasmi. Tanpa menunggu lagi, pasangan suami istri itu segera menuju pintu rumah. Bu Dasmi juga meminta agar Santi meninggalkan bayinya kepadanya. Santi mengikuti saran mertuanya. Perjalanan dari rumah Puspito ke arah Pak Salamun hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja jika ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Kelihatannya masih banyak tetangga yang melayati rumah Pak D, ucap Puspito. Sepeda motor yang ia naiki sudah berhenti di pekarangan rumah Pak Salamun. Hanya mobil milik Pak Budiman yang masih berada di pekarangan. Karena ayah dan anak itu belum kembali sejak subuh tadi, masih mencari keberadaan Rian bersama Saipul dan saudara dari Pak Salamun. Ini Mas Puspito datang bersama istrinya, sambut salah satu warga. Sontak membuat Pak Salamun beranjak dari kursi. Kalian datang? Tanya Pak Salamun. Iya Pak D, jawab Puspito. Apa Rian sudah sampai ke kota? Tanya Pak Salamun. Karena sejak tadi anak lelakinya Saipul belum kembali. Padahal tadi Pak Salamun sempat tak peduli saat Rian pergi meninggalkan rumah. Karena beliau merasa kecewa pada sikap Rian yang seakan malah memojokkan mendiang anak perempuannya. Mendapat pertanyaan dari Pak Salamun, Puspito dan Santi saling menatap lalu kemudian menggeleng. Apa mungkin Mas Rian sudah pulang saat kita sampai di rumah ibu? Puspito berbicara pada Santi. Santi menggeleng kemudian mengangkat kedua bahunya. Kapan kalian sampai di kampung? Tanya Pak Salamun. Baru sekitar 1 jam yang lalu Pak D, jawab Puspito. Rian meninggalkan rumah sejak dini hari menjelang subuh. Saipul dan 2 juragan Rian yang menyusul juga belum kembali sampai sekarang. Pak Salamun menjelaskan. Pak Salamun tak sampai hati jika menceritakan bahwa subuh tadi Aisyah datang ke rumah. Mungkin karena tak ingin para tetangga ketakutan bahwa anak perempuannya menjadi arwah penasaran. Romo Woyadi juga belum datang ke rumah setelah tadi RT memanggilnya untuk datang ke rumah Pak Salamun. Setelah berpikir beberapa saat, Puspito dan Santi memutuskan untuk kembali ke kota. Karena mereka kepikiran dengan ucapan Bu Astri melalui sambungan telepon yang mengatakan bahwa Santi meninggal di dalam sumur bersama bayinya. Mereka juga sempat menceritakan tentang kebenaran yang sudah mereka ketahui. Tentu saja para warga tak menyangka kalau Aisyah meninggal dengan cara yang seperti itu. Beberapa orang jadi memutuskan untuk ikut mencari Rian. Begitu juga dengan Pak Salamun. Mereka berbondong-bondong menuju hutan menurut arahan Pak Salamun. Hutan di mana saat beliau menemukan ari-ari bayi. Iya, ibu mengaku. Ibu yang bersalah. Ibu melihat tubuh Aisyah sudah terikat di atas sumur 2 minggu lalu. Tapi ibu yang meminta bapakmu untuk memasukkannya lagi ke dalam sumur. Karena ibu murka. Ibu murka karena Aisyah berusaha merayu bapakmu. Brak.
pintu rumah Bu Astri terbuka. Beberapa orang berdiri di depan sana. Astagfirullahaladzim, Bu Astri. Apa yang kalian lakukan pada Mbak Aisyah sebenarnya? Kalian membunuhnya? Seorang RT mendekat ke arah Bu Astri. Setelah mendengar suara tangisan Santi dan bayinya meminta tolong dari dalam sumur, Bu Astri terus menangis dan meminta tolong. Hingga para tetangga sekitar rumahnya berdatangan. Bahkan Bu Astri tak sadar kalau orang-orang itu sudah berada di luar rumah. Karena mereka mendengar Bu Astri sedang berbicara dengan Rian. Padahal di tempat itu tak ada Rian. Mungkinkah Aisyah yang datang lagi dan menyerupai sosok Rian? Entahlah. Aisyah bunuh diri. Sungguh, itu yang suami saya katakan, ucap Bu Astri. Bu Astri sudah mengatakan bahwa Bu Astri yang meminta jasad Mbak Aisyah dimasukkan ke dalam sumur. Kami semua mendengar. Kami semua saksinya. Sontak Ketua RT. Saya belum selesai bicara, Pak. Ada sebabnya. Ada sebabnya hingga membuat saya begitu murka. Selain merayu suami saya, Aisyah juga kepergok berbuat serong dengan laki lain. Bu Astri masih pada pendiriannya, membeberkan keburukan Aisyah atas cerita Waseso. Membuat semua orang yang ada di dalam rumahnya saling berbicara satu sama lain, hingga membuat ruangan menjadi begitu bisingnya. Mereka semua tak ada yang percaya atas tuduhan Bu Astri pada Aisyah. Meski sosok Aisyah baru mereka kenal sejak 1 tahun terakhir, tapi tak ada jejak buruk yang Aisyah tinggalkan selama hidup bersama dengan Rian dan keluarganya. Itu sebabnya tak ada yang mempercayai wanita parubaya yang terkenal judes dan sering berlaku kejam pada orang-orang kebanyakan. Bahkan ada yang menyebut Bu Astri dengan sebutan lintah darat. Ada buktinya? Atau Bu Astri hanya berasumsi saja? Salah seorang warga mengajukan pertanyaan. Karena warga sendiri jadi bertanya-tanya ketika Bu Astri tak bersedia menerima mereka saat ingin melakukan bacaan doa Yasin dan Tahlil. Memang malam setelah saya melihat Aisyah mencoba merayu suami saya. Karena begitu murka, saya mengusirnya malam itu juga. Tapi justru setelah suami saya buntuti, ternyata Aisyah malah bermain serong. Wanita perayu itu ketakutan, lalu anjlok ke dalam sumur belakang. Suami saya sudah berusaha mengangkatnya dari dalam sumur dengan menggunakan tali. Mendengar cerita suami saya bahwa Aisyah berbuat serong, kemarahan saya semakin menjadi-jadi. Lalu saya menyetujui saat suami saya mengubur jasad Aisyah di dalam sumur itu. Kami hanya tak ingin disalahkan atas kematiannya. Bu Astri menjelaskan seperti apa yang sudah ia dengar dari Waseso. Perbuatan Bu Astri dan Waseso sungguh sudah tak berperi kemanusiaan, sahut beberapa orang tetangganya. 2 minggu lalu, Bu Astri jangan mengada-ngada. Karena malam sebelum Mbak Aisyah dinyatakan meninggal kena angin duduk 2 hari yang lalu, masih datang ke wartel tempat saya bekerja. Kali ini Pak Rifkan ikut angkat bicara. Benar Pak, sumpah. Sudah 2 minggu yang lalu Aisyah mati. Bu Astri menjawab. Keadaan di dalam ruangan yang tadi sempat bising kini kembali riuh atas pembicaraan masing-masing orang. Tentu saja ucapan Bu Astri tak masuk akal. Saya juga sudah bertemu dengan Mas Rian dan orang tua Mbak Aisyah kemarin siang. Beliau juga mengatakan bahwa malam sebelum mendapat kabar bahwa Mbak Aisyah meninggal juga sempat menelepon orang tuanya. Nah, pada malam itu juga saya melihat Waseso menjemput Mbak Aisyah dari wartel. Itu yang saya ketahui. Lanjut Pak Rifkan menjelaskan. Penjelasan Pak Rifkan membuat Bu Astri terbelalak hingga menoleh ke arah kiri, tempat di mana tadi sosok Rian menemuinya dan memaksanya untuk berbicara. Tapi bahkan bayangan anak lakinya saja tak ia dapati di rumah ini.
2 minggu, bukan 2 hari yang lalu. Karena 2 minggu lalu memang suami saya sengaja membuntuti Aisyah. Bu Asri masih kekeh dengan pendiriannya. Lalu kenapa jasad Mbak Aisyah baru dikuburkan 2 hari yang lalu? Tanya ketua RT. Bu Asri tak menjawab. Karena mungkin merasa geram dengan perbuatan Bu Asri, para warga terus mendesaknya untuk berbicara mengungkapkan kejahatan mereka. 2 hari yang lalu, Santi membuka sumur belakang yang sudah saya tutup selama 2 minggu. Ia melihat mayat Aisyah mengambang. Lalu ia berteriak. Hingga saya dan suami saya terpaksa mengangkatnya. Lalu membuat cerita bahwa Aisyah meninggal karena angin duduk. Bu Astri akhirnya menjelaskan pada warga perihal yang Waseso rencanakan. Santi memang tak mengetahui perbuatan Waseso. Begitu juga dengan Bu Astri. Mereka berdua hanya menjadi korban pembodohan Waseso. Tapi beruntung karena berkat Santi hingga jasad Aisyah akhirnya dikuburkan. Meskipun tidak dengan layak, karena Bu Asri dan Waseso tak mencucikan jenazahnya. Mereka juga berbohong pada warga karena mengatakan bahwa jenazah Aisyah sudah disucikan dari rumah sakit. Padahal hal itu mereka lakukan tak lain agar warga tak melihat bahwa jasad Aisyah sudah membusuk selama 2 minggu berada di dalam sumur. Bu Asri dan Waseso harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Ini perbuatan keji. Ketua RT itu kembali memberi penegasan. Tapi di mana Waseso? Cari lelaki itu dan amankan. Perintah ketua RT. Ada apa ini? Benar Waseso meninggal? Pertanyaan seseorang dari arah pintu depan sontak membuat orang yang berada di dalam rumah Bu Asri menoleh. 2 lelaki bertubuh besar dengan beberapa tato yang terdapat di beberapa bagian tubuh mereka terlihat sudah berdiri di tengah-tengah pintu rumah Bu Asri, Anggoro dan Prayoga. Siapa yang meninggal? Tanya Bu Asri. Tentu saja membuat keduanya bingung. Karena curiga, ketua RT berusaha mempersilahkan mereka masuk. Saya dan Prayoga mendapatkan kabar kalau Waseso meninggal setelah pulang dari Karangpengi. Jelas Anggoro. Suami saya belum datang dari Karangpengi. Siapa yang memberitahu kepada kalian? Tanya Bu Asri lagi. Tentu saja membuat 2 lelaki itu kembali saling menoleh. Pasalnya masing-masing dari mereka baru saja mendapat telepon Bu Asri yang mengatakan bahwa suaminya meninggal. 2 lelaki itu menceritakan di depan para warga. Yang meninggal bukan suami saya, tapi anak dan cucu saya. Santi dan Linda telah dibunuh oleh Aisyah. Wanita itu menuntut balas. Dia memasuki tubuh Aisyah, membawanya pergi lalu menguburnya ke dalam sumur yang ada di belakang. Dan saya tak pernah menelpon kalian. Urusan kita sudah selesai bukan? Suami saya sudah membayar kalian bukan? Dan saat ini suami saya sedang mendatangi Aki Baskoro. Beber Bu Astri. Lagi-lagi kejadian telepon misterius yang mungkin saja dilakukan oleh Aisyah. Tutup pintunya dan amankan 2 lelaki ini. Mereka bersekongkol atas kematian Mbak Aisyah. Ketua RT dengan sigap menutup pintu dan berdiri di balik punggung 2 lelaki itu. Mungkin Aisyah yang menggiring mereka agar datang ke rumah ini. Wallahu a'lam. Sebagian tetap berada di sini sampai polisi datang. Sebagian lagi ikut saya ke Karangpengi untuk mengamankan Waseso. Saya sudah menghubungi polisi. Lelaki yang menjabat sebagai ketua RT itu memasukkan kembali benda persegi ke dalam saku kemejanya. Sedangkan 2 lelaki teman Waseso dan Bu Asri sudah dalam keadaan terikat tanpa perlawanan. Bu Asri jangan mengada-ngada.
karena Mbak Santi dan suaminya saat ini sedang berada di kampung tempat Mbak Aisyah. Mungkin yang ibu lihat atau dengar itu adalah hantunya Mbak Aisyah. Pak Rifkan berbicara lagi, karena tadi ia sendiri yang melihat kedua pasangan muda itu berangkat pagi-pagi sekali. Ya, di tengah perjalanan menuju kota, Puspito dan Santi kembali mendengar suara teriakan minta tolong. Tapi kali ini bahkan ia juga melihat Rian bersama dengan Waseso. Kamu sudah melihat, Mas? Sudah melihat apa yang laki bejat ini lakukan padaku? Atau kamu masih mau percaya pada ibumu? Rian baru saja tersadar dari pingsannya. Bukannya itu Bapak? Bapak terikat di atas sana, ucap Puspito menunjuk ke atas pohon besar yang berada di samping gubuk. Suara teriakan Waseso meminta tolong dari atas pohon yang membuat Puspito mengetahui bahwa lelaki berotot itu sedang berdebat mulut dengan seorang. Tapi bahkan di tempat itu Puspito dan Santi hanya melihat Rian dan Waseso, sedangkan Rian masih dalam keadaan linglung. Jangan main-main denganku, iblis Sontoloyo. Lepaskan aku, teriak Waseso. Tak lama tubuh Waseso menyelerek dari atas pohon. Kaki Waseso berada di atas dan kepalanya berada di bawah, tergantung pada tali tambang yang melilit kedua kakinya. Santi dan Puspito yang menyaksikan kejadian di depan matanya seketika mengurungkan niat untuk mendekat ke arah Rian. Sedangkan Rian sesekali berusaha bangkit dari posisinya yang masih menyandar pada batang pohon dengan memegangi kepalanya. Awas kamu iblis, akan kubuat tubuhmu terbakar api hingga tak terasa lagi. Aki Baskoro akan membuatmu lenyap tanpa bekas, ujar Waseso. Dengan cepatnya tubuh Waseso kembali tertarik sampai ke atas pohon, membuatnya menyaksikan sangat ketakutan. Santi meremas lengan Puspito. Puspito tak berkedip bahkan tak bergerak sedikit pun. Sedangkan dari arah barat, yaitu arah jalan yang menghubungkan kota, terlihat ketua RT dan beberapa tetangga Rian sedang berbondong-bondong menuju ke arah hutan Kerengpengi. Begitu juga dari arah selatan, yaitu jalan yang menghubungkan masuk ke perkampungan tempat tinggal Pak Salamun. Terlihat beberapa warga yang merupakan sanak saudara dan kerabat Aisyah tengah berbondong-bondong menuju hutan yang kemarin sempat dilalui oleh Pak Salamun, tempat di mana Pak Salamun menemukan ari-ari bayi. Padahal menurut Pak Salamun, beliau belum sekalipun melihat hutan yang membuat mobil Adita terjebak. Tapi fajar ini Pak Salamun seperti dituntun berjalan ke arah hutan. Bahkan ia menjadi penunjuk jalan. Dua juragan Rian dari kota, begitu dengan Saiful, sudah berada di barisan depan. Beberapa aparat dari kepolisian juga terlihat ada bersama mereka. Tadi saat Pak Salamun mendengar cerita dari Santi dan Puspito, beliau memang punya firasat bahwa Rian saat ini tengah berada di hutan, yang sempat membuat ketegangan saat mereka menuju ke kampung kemarin malam. Akhirnya dengan persetujuan Romo Moyadi, Pak Salamun pergi dengan bantuan beberapa saudara dan kerabatnya. Saat di jalan mereka bertemu dengan rombongan juragannya Rian. Lalu mereka menyepakati untuk mengikuti arahan Pak Salamun. Bahkan mobil mereka sengaja dititipkan pada salah satu rumah warga, seperti arahan para aparat kepolisian. Aisyah, hentikan, lepaskan Waseso, ucap Rian. Terbata-bata lelaki muda itu berusaha menjaga apa yang saat ini tengah dialami oleh lelaki yang membuat hidup istrinya berakhir. Ucapan Rian yang menyebut nama Aisyah tampaknya membuat Santi dan Puspito semakin yakin bahwa arwah Aisyah sebenarnya ada di antara mereka. Hanya saja mereka tak melihatnya. Berbeda dengan Waseso dan Rian yang terlihat seperti sedang berbicara pada sosok Aisyah. Apa hanya aku yang tak bisa melihat Ais? Kamu bisa melihatnya? Tanya Santi pada Puspito. Puspito menggeleng. Tatapannya masih lurus ke arah Rian. Istrimu itu harus dibakar. Lepaskan pengikat tambang di kaki Rian. Aku harus segera memanggil Aki Baskoro.
Aisyahnya bisa lenyap dengan kekuatan ilmu dari Aki Baskoro. Teriak Waseso. Tak lama terlihat dari arah yang tak jauh dari pohon dan gubuk sesuatu yang terseret sampai berhenti pada batang pohon besar. Lelaki dengan pakaian serba hitam telah terikat. Bahkan kain baju yang ia gunakan sudah tampak compang-camping. Ya, Aki Baskoro sudah hampir kehilangan nafasnya, membuat Waseso terbelalak sambil kepayahan menelan ludahnya beberapa kali. Diikuti dengan tubuh Waseso yang tiba-tiba terbanting dari ketinggian. Berdebah kamu iblis, erangnya. Saya tidak bersalah. Saya hanya membantu. Tolong lepaskan saya. Aki Baskoro terlihat mengibah. Tapi justru tubuh lelaki renta yang memiliki julukan Akik itu terpelanting lalu terseret sampai menghantam tiang gubuk. Sedangkan Waseso masih terlihat menantang. Lelaki itu berusaha melepaskan tali pada kakinya setelah melirik pada batang kayu yang tergeletak tak jauh dari tempatnya. Diraihnya batang tersebut kemudian bersiap ingin menghantamkan pada sosok yang ia lihat. Aisyah, hentikan, hadapi aku. Karena akulah yang akan melenyapkanmu untuk yang kedua kalinya. Sudah kukatakan jangan membangkang. Kalau sumur itu tak bisa membuatmu terkubur untuk selamanya, maka hutan ini akan menelanmu. Wah! Sebuah batang pohon jatuh menimpa tubuh Waseso, membuat lelaki itu tumbang seketika. Batang kayu yang tadi ia pegang juga sudah terlihat melayang-layang di udara, membuat beberapa orang yang saat ini sudah berada di tempat Puspito dan Santi tercengangnya. Pasalnya tak ada yang bisa melihat sosok yang sejak tadi berdebat dengan Waseso dan Akik Baskoro, terkecuali dengan Romo Moyadi dan Pak Salamun. Tapi orang-orang yang lain sudah meyakini bahwa Aisyah yang membuat batang kayu itu menjadi berputar di udara. Satu kali sabetan batang kayu tepat mendarat pada wajah Waseso. Kemudian batang kayu itu melayang lagi ke udara. Anakku, hentikan Ning Aisyah, hentikan. Romo tahu kamu murka. Romo tahu kamu terluka jiwa dan raganya hingga menemukan ajalmu. Kembalilah Ning, kembalilah. Urusan keduniaan, biarlah kami yang menyelesaikan. Romo Moyadi berjalan mendekat ke arah gubuk, diikuti beberapa rombongan dari arah barat dan selatan. Pulanglah Ais, beristirahatlah dengan tenang. Bapak ikhlas demi ketenanganmu di alam sana. Pak Salamun jatuh terduduk, menangis jadi-jadinya karena melihat kondisi arwah anak perempuannya dalam keadaan tanpa busana. Batang kayu itu jatuh dengan sendirinya. Romo Moyadi mengangguk ke arah di mana sosok Aisyah sedang berdiri. Beberapa orang hanya bisa meratapi kepiluan saat menyaksikan Pak Salamun terus meraung, ikut merasakan duka yang dirasakan sosok bapak yang mendapati kenyataan bahwa anak perempuannya meninggal dalam keadaan sangat menyakitkan. Aku ikhlas Ais, aku ikhlas. Aku akan bersaksi di depan polisi dengan apa yang tadi kamu pertontonkan. Waseso dan orang-orang yang membuatmu kehilangan nyawa akan menebus semuanya. Pulanglah istriku, beristirahatlah dengan tenang. Kali ini Rian ikut berlutut di sebelah mertuanya. Romo Moyadi mulai membacakan ayat-ayat Allah hingga diyakini bahwa arwah Aisyah benar-benar pergi. Hilangnya Rian tadi, ternyata Aisyah yang menggiringnya ke dalam hutan. Aisyah ingin mempertontonkan kejadian 2 minggu lalu. Berawal dari pengusiran yang dilakukan Bu Asri karena fitnah Waseso. Dengan jelas Waseso malam itu ingin memperdaya Aisyah, tapi niat bejatnya gagal karena dipergoki oleh Bu Asri. Tapi lelaki itu malah memutarbalikkan fakta. Berlanjut saat Waseso mengejar Aisyah, menghentikan Aisyah saat berusaha menuju wartel, dan malah memaksanya naik ke atas sepeda motor. Waseso menghentikan Aisyah di tengah hutan, hingga membuat wanita berbadan 2 itu ketakutan.
ia berusaha memberontak, kabur dari kejaran Waseso. Tapi justru bayi yang ia kandung lahir di tengah ia sedang bersembunyi dari kejaran Waseso. Ya, Aisyah melahirkan di tengah hutan dan meninggalkan bayinya karena Waseso berhasil menemukannya dan menyeretnya. Dalam keadaan pasca melahirkan, Waseso masih berniat ingin menggagahinya. Tubuh Aisyah dilempar ke dalam gubuk. Tapi sayang, Aisyah lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara melilitkan sobekan dasar miliknya pada lehernya, hingga membuat Aisyah meninggal seketika. Mendapati Aisyah dalam keadaan tanpa nyawa, Waseso panik hingga ia meminta tolong pada dua kawannya yaitu Anggoro dan Prayogo untuk membawa jasad Aisyah pulang. Tidak berhenti di situ, bahkan Waseso menyembunyikan jasad Aisyah di dalam sumur. Ia juga membuat cerita palsu pada Bu Astri bahwa Aisyah bunuh diri dengan cara anjlok ke dalam sumur. Berlanjut dengan Santi yang memergoki jasad Aisyah mengambang di dalam sumur. Bu Astri dan Waseso kembali membuat cerita palsu pada orang-orang bahwa Aisyah meninggal karena angin duduk. Sungguh luar biasa kejahatan yang dilakukan Waseso. Bahkan bila harus digantikan dengan nyawanya saja, takkan cukup untuk mengobati sakit hati Pak Salamun yang harus kehilangan anak perempuannya dengan keadaan seperti itu. Semua kejadian 2 minggu lalu telah Aisyah pertontonkan pada Rian. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Rian menyaksikan kejadian keji yang dialami istrinya. Aisyah ingin mengungkap kematiannya yang tak wajar. Ia gentayangan bahkan berusaha memberitahu orang-orang terdekatnya, termasuk meminta bapaknya untuk membongkar makamnya. Semua itu tak lain, hanya ingin memberitahu bahwa bayi Aisyah masih hidup. Seorang pemuda tunarungu telah menemukan bayi Aisyah. Pemuda yang mengantarkan Waseso menuju gubuk tadi siang. Pemuda itu membawa bayi Aisyah ke balai desa tempat tinggalnya yang tak jauh dari hutan Karangpengi. Bayi Aisyah masih berada di desa tempat tinggal pemuda tersebut. Atas petunjuk Aisyah, Rian dan orang tua Aisyah mendatangi desa tersebut. Waseso dan Aki Baskoro digelandang ke kantor polisi. Begitu juga dengan Bu Astri dan dua teman Waseso. Mereka akan menebus semua kesalahannya di penjara seumur hidup. Masalah urusannya dengan hukum, mungkin Waseso dan kawan-kawannya bisa menebusnya. Tapi tentang urusannya dengan pemilik kehidupan, akan mereka tanggung kelak. Mengambil paksa ciptaannya, sama halnya dengan menantang sang penciptanya. Tak ada kesalahan yang tanpa pertanggungjawaban. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Oh ya, jika kalian punya cerita horor dan misteri, bisa langsung DM akun Instagram saya yang sudah disertakan di link deskripsi. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.